Silakan ibu kembali.
Haleluya Yesus, Kau Allah yang besar, Allah yang mulia, Kau Allah yang perkasa dan yang hebat berjaya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat kasih sejahtera yang Kau berikan bagi kami Tuhan Yesus. Kami ada pada malam hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih. Layaklah kami naikkan ucapan syukur kami kepada-Mu. Tidak ada alasan bagi kami semua yang ada di ruangan ini untuk tidak bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sebab Kau terlalu baik bagi kami. Tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Penyertaan Tuhan telah kami rasakan dalam kehidupan kami Bapak. Yang harus kami lakukan pada saat ini adalah bagaimana kami mengekspresikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pengorbanan-Mu terlalu besar bagi kami Tuhan. Kami tidak dapat membilangnya, kami tidak dapat menyebutnya, bahkan kami tidak dapat membalasnya Bapak. Ini hidup kami Tuhan. Ini keberadaan kami dengan segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan yang ada. Biar hidup kami ini berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk sampai hari ini Bapak. Kami masih ada sebagaimana kami ada. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Seberapa besar puji-pujian yang sudah kami persembahkan kepada-Mu, kiranya berkenan kepada-Mu. Penyembahan yang telah kami naikkan biar menjadi persembahan yang bau harum menyenangkan hati Tuhan. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan suara-Mu. Layakkan kami Tuhan Yesus untuk duduk diam tenang dan mendengarkan suara Tuhan malam ini Tuhan Yesus. Dalam ketidaklayakan hamba, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang melayakkan. Dalam kelemahan, kekurangan, keterbatasan hamba, Engkau yang memampukan Tuhan. Dalam segala kelemahan hamba, Engkau Allah yang sempurna dan tidak pernah terbatas dalam segala hal. Oleh sebab itu Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu hamba serahkan kehidupan ini Bapak. Dan biar hidup ini berkenan kepada-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Keinginan Tuhan, rencana Tuhan bagi kami semua. Dan kami mau menghidupi firman-Mu. Terima kasih Bapak. Segala sesuatu yang menghalangi kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini Tuhan Yesus. Kami tolak itu semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu kami mengarahkan hati kami, mata kami, pikiran kami kepada-Mu Kristus. Kepada firman Tuhan yang ada bersama dengan kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap menikmati kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga besar Eklesia yang Tuhan Yesus kasihi. Puji Tuhan, hari ini kita kembali dipertemukan Tuhan. Ya, kebaikan Tuhan memampukan kita untuk kembali dapat merayakan Natal. Ya, itu luar biasa Saudara. Kalau kita boleh melihat ke belakang, ada banyak peristiwa yang terjadi, banyak hal-hal yang bisa kita lewati. Kalau sampai hari ini kita ada, itulah kebaikan Tuhan. Amin. Saya asik Tuhan Saudara main keyboard, sampai saya lupa bahwa saya akan menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Tapi saya pikir itu semua merupakan sukacita buat kita. Saudaraku, malam ini kita bicara tentang Natal. Boleh saya dengar ya? Dengar. Saya agak sedikit tidak terbiasa berdiri di mimbar untuk firman, menyampaikan firman. Kemarin saya di Palopo melayani di satu desa, kami dipanggil di satu desa, saya melayani di sana, mimbarnya besar sekali Saudara. Saya agak terbatas menyampaikan firman Tuhan. Jadi saya minta maaf, boleh saya bicara dengan gembala majelis, boleh saya berdiri di bawah. Mereka tidak mau, ternyata itu kebiasaan mereka bahwa siapapun pengkhotbah, mereka katakan pengkhotbah harus berdiri di mimbar. Saya membuat, wah luar biasa ya. Tapi sangat memberatkan saya untuk menyampaikan, untuk berbicara karena terbatas Saudara. Ada di tengah-tengah ruangan begitu, dikasih pakai stola dan segala macam. Aduh, saya agak sedikit risih, tapi ya puji Tuhan kita boleh sampaikan. Saudaraku, malam ini kita bicara tentang Natal. Kalau saya bertanya kepada Saudara, berita Natal pertama kali disampaikan kepada siapa? Gembala. Para gembala. Mereka lah yang mendapatkan berita Natal pertama tentang kelahiran Yesus. Saya bertanya lagi kepada Saudara, kenapa bukan kepada para imam? Dan pemberitaan itu disampaikan di padang gurun pada saat para gembala sementara menggembalakan ternaknya. Bukan di sinagog, bukan di gereja, bukan di para imam-imam yang ada, tetapi kepada para gembala. Saya coba searching Saudara ya. Ternyata saya melihat gembala-gembala itu dalam tradisi Yahudi
Dalam tradisi Yahudi, gembala-gembala itu adalah kaum terpinggirkan. Mereka adalah orang yang disetujui untuk tidak melakukan semua hukum Taurat yang ada pada bangsa Yahudi. Kenapa? Karena pada saat mereka menggembalakan, mereka najis. Ya? Seharian mereka ada di padang menggembalakan domba. Mereka tidak punya waktu untuk datang ke bait suci untuk beribadah. Oleh sebab itu mereka terpinggirkan. Mereka dianggap kaum yang terkecil, terlemah, terkecil, dan sedikit terhina. Dalam tradisi Yahudi, kaum gembala tidak diizinkan menjadi saksi dalam suatu perkara. Kenapa? Karena mereka tidak layak. Mereka tidak memiliki kelas tertentu di situ. Tetapi saudaraku, respon mereka, para gembala ini ketika mendengar berita tentang kelahiran Yesus, seketika mereka menjumpai Yesus bayi yang ada kandang Bethlehem itu. Kita katakan kandang saja ya, sebenarnya itu bukan kandang saudara. Itu terjemahan Alkitab disebut kandang. Kita katakan saja kandang. Saudaraku, siapa orang-orang terpinggirkan itu? Orang-orang yang benar-benar butuh kasih Tuhan, butuh sentuhan Tuhan Yesus, butuh jamaah Tuhan. Amin. Sayalah orang yang mungkin terpinggirkan itu, karena saya sangat membutuhkan jamaah Tuhan, kasih Kristus dalam kehidupan saya. Saya tidak tahu dengan saudara, apakah saudara juga butuh Yesus? Di samping itu saudara, kalau kita melihat pemberitaan Natal ini disampaikan oleh para Majus, saudaraku, mereka segera bergegas meninggalkan tempat mereka. Mereka datang mencari Yesus, Raja yang lahir itu. Mereka belum kenal siapa ini Yesus, akan jadi apa ini Yesus. Bahkan mungkin mereka belum merasakan kebaikan Yesus, pengorbanan Yesus di kayu salib. Lalu mereka datang segera dan membawa persembahan yang terbaik kepada Yesus. Kepada bayi Yesus ini, emas, kemenyan, dan umur. Kalau kita elaborasi ketika makna pemberian ini memiliki makna yang tertentu. Saya tidak bahas itu. Tapi yang saya ingin melihat persembahan yang mereka berikan. Mereka belum tahu siapa Yesus. Mereka memberikan yang terbaik. Saudaraku, kita orang ini yang sudah merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Ada yang tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan? Bisa angkat tangannya? Oh, ibu tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan. Ibu tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan. Ya? Tidak pernah pertanyaan. Tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan. Tidak pernah? Ya. Saya pikir kita dalam ruangan ini semua pernah merasakan kebaikan Tuhan. Sekecil apapun. Saudara tidak perlu sebutkan. Hari ini kalau saudara masih bernafas, itulah kebaikan Tuhan. Amin. Pertanyaan saya, kira-kira persembahan terbaik yang sudah saudara berikan untuk Yesus? Apa persembahan terbaik yang saudara bisa berikan untuk Yesus? Saudara sudah merasakan kebaikan Tuhan. Saudara sudah merasakan kasih karunia Tuhan. Saudara sudah merasakan anugerah Tuhan. Beda dengan orang Majus dan para gembala ini. Kira-kira apa yang saudara bisa berikan? Tidak saya jawab. Itu hanya sekedar perdengaran. Pengantar saya untuk khotbah saudara. Menyampaikan firman. Saudara bisa perlu jawab. Cukup saudara duduk tenang dan merenungkan. Apa yang dapat saudara berikan untuk Yesus yang terlalu baik untuk saudara? Amin. Amin. Saudara marah? Tidak marah? Saya mohon maaf kalau saya menuntut hal itu. Ya. Karena ini harus kita serius dengan hal ini. Untuk memahami ini, apa yang bisa kita balas untuk kebaikan Tuhan. Natal itu bukan selebrasi, saudara. Kita melewati tahun demi tahun dan hari ini mungkin di tahun ini saya yang ke-57 tahun merayakan Natal. Saya tidak tahu apakah saya hidup berkenan kepada Tuhan atau tidak. Hidup saya berkenan kepada Tuhan atau tidak. Ataukah nanti saya pada waktunya tiba, siapaslah engkau, aku tidak mengenal engkau. Menyala engkau hai pembuat kejahatan. Kasihan sekali hidup saya. Oleh sebab itu, tahun demi tahun, mari refleksikan hidup saudara dengan kasih Kristus. Berapa jam saya bicara ini, Bu? Terserah, puji Tuhan. Saya tadi tanya istri saya, kemarin saya tanya istri saya. 20 menit. Ya, saya tanya sama istri saya dapat waktu bicara berapa lama? 20 menit. Saya sudah selesai saya. 20 menit, waktu yang sangat terbatas, saudara, untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Doakan saya, mudah-mudahan saya sampai 20 menit, saya tidak pakai jam tangan, saudara, sengaja. Saya
Doakan saya supaya saya bisa selesai di 20 menit. Tetapi kalau tidak, maafkan saya. Mudah-mudahan saudara tersinggung dan tidak menyuruh saya sebagai pembicara di waktu-waktu yang akan datang. Puji Tuhan. Saudaraku, luar biasa ya. Kita sudah boleh menikmati kebaikan Tuhan. Hari ini saudara, saya ingin berbicara tentang penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Boleh saya tahu, adakah yang tidak menantikan janji Tuhan dalam hidupnya di ruangan ini? Yang tidak perlu penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya? Ada? Tidak ada. Ada. Tidak ada. Berarti kita semua membutuhkan penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Berarti kita benar-benar menjadikan Dia Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Tuhan yang mengerti segala keberadaan kita. Tuhan yang tahu apa yang kita perlukan. Amin. Saudara, hari ini saya ingin berbicara seperti ini, saudara. Begini. Ternyata setelah saya pelajari tentang makna Natal ini, ya, saya mengambil satu garis kesimpulan, judul yang saya akan berikan pada malam hari ini adalah Kristus adalah penggenapan janji Allah. Saya tidak berbicara tentang Natal, tetapi saya berbicara bahwa Kristus ternyata adalah penggenapan akan janji Allah. Saudara setuju ya? Kenapa saya berpikir begitu? Saudaraku, ini saya mendasari dengan peristiwa di Taman Eden 4.000 tahun, kurang lebih 4.000 tahun yang lalu. Terjadi satu peristiwa besar di Taman Eden. Saudara tahu itu, ya? Kejatuhan manusia dalam dosa mengakibatkan terjadinya perselisihan yang luar biasa antara Allah dan iblis, dan menerima konsekuensi, dan manusia menerima iblis dan manusia menerima konsekuensi dari Allah. Kutuk dan diusir dari Taman Eden. Benar ya? Jauh sebelum itu, setelah itu, Yesaya menubuatkan tentang kelahiran Yesus. Dan itu dinyatakan dalam di perjanjian baru, waktu tentang kelahiran Yesus. Saudara tahu itu waktu 700 tahun antara kitab Yesaya dan kitab Matius. Penggenapan itu begitu lama. Janji itu digenapi begitu lama. Mungkin bagus kita baca ya. Matius pasal 1 ayat 21 ayat 22. Nanti saudara kan tidak ada firman-Nya, ngomong kosong ngomong saja. Kita baca firman Tuhan, Matius pasal 1 ayat 21. 21 ya. Dan 22. Saudara dapat? Kalau saudara sudah dapat, katakan mantap. Nah, saudara sudah dapat? Saudara sudah dapat firman? Kalau sudah dapat, katakan mantap. Puji Tuhan, saudara sudah cari, dapat ya. Mari kita baca sama-sama. Matius pasal 1 ayat 21 dan 22. 2, 3. Saudara, itu dikatakan hal itu genaplah. Ya, genaplah yang dinubuatkan oleh para nabi. Janji Allah itu digenapi pada saat kelahiran Yesus 4.000 tahun yang lalu, digenapi pada saat itu. Yang menjadi persoalan bagi manusia, banyak orang tidak pernah percaya bahwa janji itu akan digenapi. Ya. Banyak di antara umat manusia tidak percaya akan penggenapan janji Allah itu akan tergenapi dalam kehidupannya. Kenapa? Saudaraku, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering banyak mendapatkan PHP. Ya, sering, apalagi kalau orang berhutang dan dia minta kita harus mengembalikan utangnya dan kita tidak tepat waktu, ataupun kita kembalikan terbatas, kita mem-PHP orang, kita pun di HP orang. Kita membuatkan perjanjian untuk bertemu jam sekian, pukul sekian, kita ingkari janji kita. Sehingga untuk mempercayai janji Tuhan itu sangat susah untuk kita. Bahkan murid-murid Yesus pun meragukan tentang janji Tuhan. Saya ingat Filipus berkata kepada temannya Nataniel pada saat-saat dia pertama kali melihat Yesus. Dia katakan, kami telah melihat Dia yang dikatakan oleh Musa dalam kitab Taurat dan seperti yang dinubuatkan oleh para nabi-nabi. Tetapi apa kata Natanael, temannya itu? Mungkinkah
sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret. Dia tidak percaya bahwa Yesus itu sudah datang, janji itu sudah digenapi. Masih memikirkan hal-hal yang sepertinya sesuai dengan keinginannya. Apakah Nathanael tidak tahu, tidak mau cabut Taurat? Dia baca karena dia tahu bahwa tidak mungkin dari kota Nazaret itu datang seorang yang besar, yang dikatakan Raja, Mesias, penyelamat mereka, melepaskan mereka dari penjajahan Romawi. Makanya dia katakan, mungkinkah? Dia tidak percaya janji ini. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nazaret kota kecil. Orang-orangnya di dalam adalah orang-orang yang kriminal, pemberontak, kumpulan para pemberontak penguasa pada saat itu kepada Roma, dan para perampok. Jadi tidak baik kota Nazaret ini. Tetapi disitulah Yesus lahir. Yesus datang, dikatakan Yesus datang dari sana. Dari sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak bisa, sesuatu yang tidak pasti, di situ Yesus datang. Oleh sebab itu, saudara, untuk menggenapi janji Tuhan ini, kita betul-betul kita harus merasa bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Nubuatan tentang janji Tuhan ini sudah ada di sekitar 300-400 tahun yang lalu. Ada sekitar mungkin ribuan tahun dari para nabi-nabi sebelumnya. Bahwa akan ada datang Mesias, tetapi pemikiran mereka tentang Mesias itu tidak sesuai, tidak sama dengan apa yang Allah rancangkan dalam kehidupan manusia. Dalam Alkitab ada nubuatan sekitar 300-400 tentang Yesus. Dan itu ditahu persis oleh orang Yahudi, bangsa Yahudi. Terbukti pada saat diberitakan kepada orang Majus, mereka segera datang. Karena mereka tahu. Tetapi sayang, ekspektasi mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Ternyata bukan seperti begitu. Bukan seperti ini yang kita inginkan. Dia adalah orang yang harus perkasa, hebat, bahkan melebihi raja-raja sebelumnya. Saudaraku, saya ingin mengatakan seperti ini, saudara. Perlu menyadari dalam kehidupan kita bahwa benar-benar kita harus memegang janji Tuhan. Tapi konsekuensi daripada kehidupan kita benar-benar tidak memungkinkan kita untuk mempercayai tentang sesuatu janji yang abstrak. Susah sekali, saudara. Susah sekali karena kita sudah dipengaruhi oleh lingkungan kita yang ada. Tetapi hari ini, mari kita bangun diri kita untuk bisa mempercayai, belajar mempercayai janji Tuhan. Bahwa janji Tuhan pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang saudara inginkan, harapkan Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara. Saya tidak tahu. Tetapi satu yang saya tahu, bahwa kita sama-sama sementara menantikan penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Saya pun sementara menantikan penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saya percaya kita semua di sini yang hadir, kita butuh Yesus untuk menggenapi janji itu dalam kehidupan kita. Amin. Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa kuat, untuk kita bisa menantikan penggenapan janji itu dalam kehidupan kita? Yang pertama, jangan cepat, saudara, karena saya dikasih batas waktu 20 menit. Nanti istri saya marah kalau saya tidak kasih dia sukses game, saya baca ada game, saya selesai kalau pulang ke rumah. Saya cepat-cepat saja. Saudara, yang pertama, saudara harus memegang firman Tuhan. Sebab perkataan Tuhan itu berotoritas. Amin. Pegang firman Tuhan. Karena perkataan Tuhan itu berotoritas. Saya ingat peristiwa di Danau Getsemani, pada saat angin ribut besar menghantam kapal dari para murid. Yesus hanya berkata, diam dan tenanglah. Seketika itu badai tenang. Perkataan kuasa yang sama itu pun ada di tangan kita. Semua pegang HP ya? Ada yang tidak pegang Alkitab? Oh, Pak Apostasi tidak pegang HP. Oh ada ya, ada firman. Ada di tangan kita. Perkataan Yesus itu. Itulah firman. Dan firman itu berotoritas. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan kuasa itu ada dalam diri kita. Firman Tuhan, Yesus katakan, aku akan pergi ke rumah Bapa, aku akan menyediakan tempat, aku akan datang kembali untuk mengambil kalian.
Artinya ada janji Tuhan dalam kehidupan kita bahwa kita akan melakukan apa yang Yesus lakukan. Kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang aku lakukan ini. Itu perkataan Yesus kepada para muridnya. Itu pun sama kepada kita. Pegang perkataan Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu punya otoritas. Nah, pertanyaan saya. Coba saudara lihat sebelah kiri saudara. Baju yang saudara gunakan itu. Saya tadi pun baru tahu saudara. Gerakan membaca Alkitab. Saudara, sudah dapat tuduhan sebenarnya. Kita dituduh karena kita tidak pernah membaca Alkitab. Lihat. Saudara gunakan baju ini, saudara jalan-jalan kemana-mana, saudara ketemukan komunitas ini. Ini komunitas nasional saudara. Kami pun di FGB for Gospel ada ini komunitas ini. Kami namakan FCBH, Faith Come by Hearing. Setiap hari membaca satu kitab, membaca dan mendengarkan. Setelah itu kita merefleksikan, bagikan ke teman-teman. Saudara kalau pakai baju ini, berarti tidak-tidaknya saudara dituduh, saudara tertuduh untuk baca firman Tuhan. Mau baca firman Tuhan? Mungkin tidak hari ini, tahun depan ya. Karena tahun depan kita akan pakai lagi baju ini. Ya, mari cintai firman Tuhan, baca firman Tuhan. Karena disitulah penghiburan, kekuatan, sumber damai sejahtera. Karena kuasa firman Tuhan adalah perkataan yang berotoritas, yang memampukan kita untuk kuat menantikan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, saya mengatakan seperti begini, saudara. Yesus datang sebenarnya tujuannya adalah perkara yang sifatnya ilahi, ya, yaitu menyelamatkan manusia dari dosa. Itu tujuan dari kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Saya minta maaf, kalau saudara masih merasakan, masih memikirkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini untuk menggenapi, ya, apa yang saudara inginkan itu terjadi dalam kehidupan saudara, mungkin saudara tidak akan sepakat dengan saya. Saya mau katakan bahwa saudara harus kembali memperbaharui mindset saudara seperti itu. Sebab tujuan kedatangan Yesus ke dalam dunia ini yaitu mencari yang hilang, menyelamatkan orang yang berdosa. Bukan untuk memberikan kita kesehatan yang luar biasa, kekayaan yang melimpah, sukacita, kesenangan kita. Bukan, saudara. Tujuan Yesus, sekali lagi saya katakan, untuk menyelamatkan yang hilang. Itu tujuan awal Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Itu maksud tujuannya. Sebab terjadi kerusakan yang besar yang terjadi di Taman Eden pada saat itu. Dengan demikian saya bisa katakan bahwa kedatangan Yesus adalah satu bentuk rekonsiliasi Allah dengan manusia. Saya cari-cari kata rekonsiliasi itu, saudara. Saya dapat di Kamus Bahasa Indonesia. Dia katakan demikian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rekonsiliasi adalah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan ke dalam keadaan semula, atau perbuatan menyelesaikan perbedaan. Itu tujuan kata rekonsiliasi. Tetapi saudaraku, kalau saya search di bahasa bahasa Yunani, ternyata dia memiliki makna yang luar biasa, sesuai dengan maksud Tuhan. Yang dikatakan di sana, rekonsiliasi disebut dalam bahasa Yunani adalah katalesao, laseo, yang artinya didamaikan kembali, menghapus permusuhan, atau meniadakan kesalahan. Makna yang luar biasa, saudara, dari kata rekonsiliasi ini. Itulah tujuan Yesus lahir dalam dunia. Allah yang menjelma menjadi manusia, Allah yang berinkarnasi, bukan reinkarnasi, tetapi dia Allah yang berinkarnasi menjadi manusia dan mengambil nama Yesus dengan maksud didamaikan kembali.
dengan maksud menghapus permusuhan kita dengan Allah, sehingga manusia kita dibuang dari hadirat Allah. Dengan maksud meniadakan kesalahan kita, dengan menebus kita dosa kita di kayu salib. Saudara, ini hal yang luar biasa, saudara. Dan saya percaya kalau kita mengerti makna ini, maka kita akan tetap kuat untuk menantikan janji Tuhan. Kita akan tetap kuat menantikan apa yang kita rindukan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saudaraku, kalau harusnya yang sifatnya kekekalan saja Yesus bisa lakukan, mati di kayu salib untuk menebus saya dan saudara, apatah lagi itu hal yang sifatnya lahiriah. Terlalu kecil untuk Yesus genapi itu dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, taruh iman kita, pegang firman Tuhan bahwa tujuan kedatangan Yesus itu sebenarnya untuk mengangkat saya, mengambil saya dan saudara kembali dalam hadirat Tuhan, menebus kita, bukan untuk keinginan hasrat kita. Kita tidak bisa memaksa dalam menanti janji Tuhan, kita tidak memaksa Tuhan untuk menyetujui apa yang kita inginkan terjadi. Tetapi janji Tuhan diberikan kepada kita untuk kita pegang, untuk menyadari bahwa Allah punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Karena dalam menanti janji Tuhan, di situ kita akan diproses, saudara. Kita akan mengorbankan apa yang ada pada kita. Contohnya, kesabaran kita, kesetiaan kita, itu diproses, saudara. Apakah kita benar-benar bisa sabar menantikan janji Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita benar-benar bisa menunggu dengan tetap tenang sampai waktunya Allah menggenapi janjinya dalam kehidupan kita? Kalau Allah menggenapi janjinya, besok malam jangan saudara bermimpi besok pagi janji Tuhan akan terrealisasi. Tidak akan mungkin. Tetap pada saat malam hari. Kalau Tuhan katakan besok jawaban doa kita akan dikabulkan Tuhan, tidak akan mungkin Tuhan kabulkan hari ini. Tidak akan mungkin. Tetapi yang saudara percaya bahwa tetap pasti terrealisasi. Karena Tuhan adalah Allah yang setia. Amin. Pegang itu janji Tuhan. Sadari ini Tuhan Yesus. Percaya dalam kehidupanmu bahwa Yesus ada. Dia telah menanggalkan semua untuk mensandingkan hidup kita bersama dengan Dia. Membawa hidup kita dalam kekekalan. Yang ketiga, nah ini yang terakhir. Tapi ini saya sampaikan kepada kita. Ingat waktu Tuhan. Ya, ingat waktu Tuhan. Caranya Tuhan menggenapi janji kita, janjinya dalam kehidupan kita. Saudaraku, saya mau katakan demikian, saudara. Untuk menerima janji Allah yang digenapi dalam hidup kita, ada yang namanya masa penantian. Nah, ini yang berat, saudara. Dalam menantikan janji Allah dalam kehidupan kita, ada yang kita namakan masa penantian. Itu berat buat kita. Masa penantian itulah cara Tuhan untuk memproses kehidupan kita. Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap tinggal tenang? Apakah kita tetap tekun dalam doa untuk menantikan jawaban Tuhan? Atau malah kita bersungut-sungut, kita marah, kita mempersalahkan satu dengan yang lain, bahkan yang lebih tragis kita mempersalahkan Tuhan. Amin. Di masa penantian inilah kita diproses. Kenapa ada masa penantian? Karena disitulah karakter kita dibentuk menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Di masa penantian itulah kita bisa punya waktu untuk menunggu rencana Allah itu terjadi dalam kehidupan kita dengan penuh kesabaran. Dan menaruh iman kita berharap bersandar hanya kepada Tuhan. Di masa penantian itulah kesabaran yang benar dalam kehidupan kita adalah menantikan janji Tuhan diwujud nyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat itu terjadi, kita bisa merasa bersyukur bahwa sungguh Tuhan itu baik. Kalau kita tidak memiliki kesabaran dalam masa penantian itu,
sangat tragis dalam kehidupan kita. Kita akan mempersalahkan Tuhan. Kita akan bersungut-sungut. Dan pasti kita bisa melakukan jalan pintas. Banyak orang tidak mampu hidup dalam menanti janji Tuhan ini. Di masa penantian akan janji Tuhan. Sehingga banyak melakukan jalan pintas. Ya. Banyak yang melakukan hal-hal yang seharusnya tidak berkenan kepada Tuhan. Mencari pesugihan kah? Mencari orang pintar? Atau melakukan hal-hal yang lain. Ujung-ujungnya itu terjadi dalam kehidupan, jadi dia akan mempersalahkan Tuhan. Akibatnya, dia akan meninggalkan Tuhan. Karena dia tidak kuat di masa penantian itu. Yang diperlukan dalam masa penantian ini adalah kesabaran. Pertanyaannya, kenapa saudara? Kenapa diperlukan kesabaran? Karena saudara harus tahu bahwa di masa penantian dan kesabaran itu ada masa penundaan penggenapan janji Tuhan. Saudara katakan, hari ini saya harus memperoleh apa yang Tuhan izinkan. Minta maaf. Ada penundaan. Tuhan belum bisa menggenapinya hari ini. Mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Ada masa penundaan Tuhan. Nah, disitulah diperlukannya ini kesabaran. Kalau saudara tidak sabar, apa boleh buat? Saudara bisa melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau saudara sabar, saudara akan tetap tinggal duduk tenang diam dan menantikan janji itu terjadi dalam kehidupan saudara. Dan di masa penundaan itulah waktu yang terbaik untuk Tuhan. Ingat, waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena di masa penundaan itulah kehendak Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Apa itu? Kita punya waktu yang banyak untuk membangun relasi dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Kita akan membawa pergumulan kita kepada Tuhan dalam doa kita. Kita akan membawa pergumulan kita dalam hadirat Tuhan, sambil menantikan janji Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga diperlukan penundaan. Kalau saudara tidak mau menyadari ini, saya minta maaf. Mungkin saudara perlu harus kembali belajar tentang kekristenan. Karena kekristenan berarti keserupaan dengan Kristus. Saudara harus banyak belajar lagi tentang firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, pegang apa yang saudara inginkan terjadi dalam kehidupan saudara melalui kebenaran firman Tuhan. Ada ayat-ayat banyak, begitu banyak ayat yang ada yang saudara bisa pegang dalam kehidupan saudara. Untuk menanti janji Tuhan itu. Bahwa Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Saya teringat ayat yang saya sering baca yang menjadi kekuatan saya di Ibrani, saudara. Ibrani pasal 13 ayat 6. Coba kita baca. Saya tutup. Ibrani pasal, kita baca ya, kita baca sama-sama. Ibrani, coba kita buka sama-sama Ibrani pasal 13. Ayat 6. Sudah dapat? Dapat? Baik, kita baca ya. Kita baca sama-sama. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kata saudara, ayat ini diawali kata ini saudaraku. Sebab itu. Apa itu? Apa sebabnya kita bisa berkata demikian? Naik ke ayat 5, ya, pasal 5. Tapi mungkin kita bagus ambil dari pasal 5b ya. Atau bolehlah pasal 5. Kita naik ke pasal 5 untuk mengerti kenapa ayat ini datang kepada kita malam hari ini. Kita baca pasal 5. Saya maksudkan sebenarnya pasal 5b, tapi biarlah kita dari ayat 5. Ayat 5. Ibrani pasal 13 ayat 5. Bisa?
Kita baca ya. Atau saya baca. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Titik. Ayat B-nya yang saya maksud. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Datang ke ayat 6. Sebab itu kita sanggup berkata, kita mampu berkata, Tuhan adalah penolongku. Kenapa? Allah sudah berfirman. Ini janjinya, saudara. Ini janji yang harus yang kita bisa pegang. Tuhan Allah tidak sekali-kali meninggalkan kita dan tidak akan sekali-kali membiarkan kita. Tetapi banyak orang hari-hari ini tidak mampu bertahan dalam kondisi ini. Tidak mampu bertahan dalam masa penantian itu. Kenapa? Karena kehidupannya sudah sering mengalami kekecewaan, mengalami PHP, mengalami janji-janji palsu. Sehingga apabila dia diberikan hal yang sifatnya abstrak ini, kemungkinan besar tidak bisa. Tapi malam hari ini saya percaya ada orang-orang yang kuat menantikan janji Tuhan. Amin. Kita tetap berjalan dalam iman bersama dengan Yesus. Amin. Dan saya percaya kita terus akan duduk di kaki Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan di masa penantian itu. Manakala Allah katakan, sabar anakku, terjadi penundaan dalam hidup kita, kita tetap duduk tenang diam menantikan Tuhan. Kalau dia boleh menyerahkan, menanggalkan kemuliaannya, kebesarannya, keperkasaannya, surga yang mulia itu datang ke dalam dunia, apatah lagi kebutuhan kita yang sifatnya saudaraku, saya pikir terlalu mudah bagi dia. Kesehatan, keuangan, sudah katakan tadi. Hasrat keinginanmu yang lain. Mungkin jodoh, ya Fet ya. Ya Fet. Apapun itu saudara, tidak ada yang susah bagi Tuhan. Tapi ini, pegang janji Tuhan. Pegang firman Tuhan. Yang terakhir, ayat ini benar-benar terakhir. Saudara. Ini paling terakhir. Baca ayat 8. Ayat 8-nya. Ini benar-benar terakhir. Baca ayat 8-nya. Ada? 2, 3. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Cukupan saudara. Itulah alasannya kita saudara. Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Alasan apa saudara tinggalkan dia? Alasan apa saudara tidak pegang janji Tuhan? Alasan apa saudara merasa kasihan kepada diri saudara? Tidak ada alasan. Kalau saudara beralasan, saya minta maaf, kita tidak seiman. Saudara susah hari ini, bukan saudara sendiri yang susah, orang lain pun susah. Saudara menderita hari ini, saya pun menderita. Tapi kita sama-sama memegang janji Tuhan. Bahwa dalam semua proses kehidupan iman kita, di situ ada maksud Tuhan. Memproses hidup kita menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Mengubah karakter kita. Dan karena dia mau, kita senantiasa berrelasi dengan Tuhan. Ada satu moto yang ingin saya bagikan kepada saudara. Dan saya minta saudara pun bisa menyebutkannya, bisa menaruh itu dalam hati saudara, ya, dan ini kiranya menjadi bekal saya untuk memasuki tahun yang akan datang, tahun 2025. Saya ingin tutup dengan kata ini saudara. Sebagai orang Tuhan, kita harus siap menghadapi proses. Tidak protes. Kalau saudara percaya bersama dengan Yesus, pasti beres. Amin. Mari kita ulangi sama-sama kata-kata ini saudara. Siap menjalani proses. Jangan protes, karena bersama Tuhan Yesus semua pasti beres. Bisa kita ulangi sama-sama? Oke, sekali lagi. Siap menjalani proses, jangan protes, karena bersama Tuhan Yesus semua pasti beres. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin kita nyanyikan satu pujian, boleh ya? Bisa ya? Bisa. Saya tidak sampai 10 menit, masih ada 5 menit.
Boleh? Oke, mari kita bangkit dulu semua. Kita satu pujian ini. Musim akan selalu Kenal Tuhan Yesus. Tak akan berubah. Ya Yesus, kau tak pernah berubah Tuhan. Haleluya, aku yakin Tuhan memberkati. Nyanyikan pujian ini dengan iman, saudara. Oh, Yesus, Kau akan melindungi kami Tuhan di tahun-tahun perjalanan kehidupan kami. Kalau burung di udara Engkau boleh pelihara, apakah lagi hidup kami Tuhan Yesus. Oh, haleluya Yesus. Mari kita katakan sama-sama, Tuhan selalu. Angkat tanganmu, angkat hatimu, tanda itu berserah kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti menolong kita karena Engkau Allah yang setia Tuhan. Haleluya. Amin Yesus. Amin Tuhan Yesus. Amin. Katakan Tuhan selalu menolong. Ya tidak pernah meninggalkan kami Yesus. Kau menjaga langkah kehidupan kami tetap berkenan kepada Engkau Tuhan. Janji-Mu kepada kami semuanya dengan seizin-Mu. Haleluya. Tuhan selalu menolong. Yesus. Percaya Tuhan Yesus, Engkau mengerti apa yang kami perlukan Bapa. Engkau memelihara kehidupan kami Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Engkau peringatkan kami dengan kebaikan-kebaikan-Mu. Engkau memelihara kami dengan kasih setia-Mu. Sekali lagi Dia mengenyangkanku. Amin Yesus. Bapa Surgawi, ini kami Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Dan kami membawa segala pergumulan kami, persoalan dan masalah kami. Satu hal yang kami tahu, semua persoalan, semua pergumulan, semua yang kami rindukan untuk terjadi dalam kehidupan kami pasti akan tergenapi oleh janji Tuhan. Kuatkan, teguhkan iman kami untuk tetap ada dalam hadirat-Mu. Dalam masa-masa penantian akan janji Tuhan, kami mau tetap sabar, kami mau tetap tenang, kami mau tetap kuat hidup dalam Tuhan Yesus, kebaikan-kebaikan Tuhan, dan berserah terus hanya kepada-Mu. Karena di sanalah Tuhan Yesus, kehidupan kami diproses oleh kebaikan. Di masa-masa penantian itulah Tuhan, Engkau merindukan hidup kami untuk terjalin kembali dengan Engkau, dalam relasi, membangun relasi kami dengan Engkau Tuhan Yesus.
Tolong teguhkan, kuatkan iman kami Bapa, untuk tetap menanti janji Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak berubah. Engkau yang sudah berjanji, maka Allah yang sama pun yang akan menggenapinya. Dan kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Hamba selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bila Roh Kudus Engkau bekerja terus dalam hati umat-Mu pada malam hari ini, untuk tetap kuat dalam kekuatan kuasa-Mu, menantikan janji Tuhan. Mungkin ada yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan Engkau sembuhkan dengan kuasa-Mu Bapa. Ada dalam tekanan hidup, Tuhan Engkau hiburkan, memampukan mereka melewati ini semua. Mungkin ada dalam hal-hal yang senantiasa membuat mereka tertekan dengan kondisi, dengan keadaan, masalah finansial atau apapun itu. Tuhan, tolong kami semua Bapa. Karena kami percaya Tuhan Engkau saja yang menjadi sumber jawaban kami. Engkau yang menyampaikan isi hatimu, perkataanmu kepada kami. Sebab itu kami semua dapat berkata Tuhan adalah penolong kami. Engkaulah penolong kami yang teguh. Karena Engkau telah berfirman kepada kami malam hari ini Tuhan. Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau sekali-kali tidak akan membiarkan kami. Inilah pesan firman yang kami pegang untuk memasuki tahun yang baru. Allahku tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Yesus. Terima kasih banyak Roh Kudus. Materikan kebenaran firman Tuhan ini. Lalu kami akhiri penyampaian firman Tuhan pada malam hari ini. Alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dilanjutkan. Terima kasih buat Bapak Daniel yang sudah membawakan kita firman pada malam hari ini. Itu sangat memberkati kita buat menghadapi kita pada malam hari ini. Bahwa Tuhan itu Dia tetap sama dari kemarin, sekarang, dan sampai selama-lamanya.